Halo semua, kali ini Mimin akan upload novel terbaru dengan judul Aku Datang Dedi. Berikut sinopsisnya. Di mana ibumu? Tanya seorang pria berwajah dingin itu. Kabul, cali Dedi Balu, ucap bocah berumur 4 tahun itu. Philbert Revino, anak kecil berumur 4 tahun yang mencari ayah kandungnya. Hingga dia bertemu dengan Gilbert Ray Grayson, pria dingin dan datar, yang ternyata adalah ayah kandung dari Revin. Dia putraku kan? Revin putraku, selama ini kau kabur dan menyembunyikan benihku. Kau sangat keterlaluan, Emily, bentak Gilbert pada seorang wanita yang menatapnya dengan tangisan. Maafkan aku. Hanya kata itu yang mampu wanita bernama Emily Beriana, istri Gilbert yang pergi tanpa sebuah pesan apapun. Bagaimana pertemuan mereka kembali setelah 5 tahun lamanya? Apakah usaha Revin untuk menyatukan orang tuanya berhasil? Apakah tidak dan harus hidup pada salah satunya? Langsung saja kita ke episode pertama. Pergi membawa cinta. Seorang wanita cantik yang tinggal di rumah sederhana tengah menunggu suaminya pulang bekerja. Dengan ekspresi senang sekaligus haru, netranya sedari tadi selalu melirik ke arah jam dinding. Kaki jenjangnya berjalan ke sana dan kemari dengan gelisah. Tangannya memegang alat tes kehamilan yang menunjukkan 2 garis merah. Mas Gilbert, kapan pulang ya? Apa bengkel lagi ramai? Gumam wanita itu. Tok, tok, tok. Wanita itu menaruh alat tes kehamilan di meja dan segera berjalan menuju pintu. Dengan senyum cantiknya, dia akan menyapa orang yang mengetuk pintu yang dia pikir suaminya itu. Mas, kamu Su? Namun, senyumnya luntur ketika dia melihat seorang wanita parubaya yang membelakanginya. Pandai imut terbaik, bisiknya Oma, di telinga Resta, lirihnya. hingga hembusan napas Wanita Lesta parubaya itu membuatnya berbalik. meremang. Netranya menatap wanita muda tersebut dengan tajam. Oma, ayo masuk. Emily kebetulan memasak dan... Tidak usah banyak basa-basi. Saya kesini untuk bertindak tegas padamu. Tinggalkan cucu saya, Emily. Emily seorang wanita dari kalangan bawah yang dicintai oleh seorang cucu miliarder, Gilbert, cucu pertama keluarga Grayson. Hubungannya dengan Emily ditentang oleh nyonya besar Grayson, yaitu nenek dari Gilbert. Dia memaksa Gilbert untuk menikah dengan wanita pilihannya. Tetapi Gilbert tetap bertahan dengan cintanya. Orang tua Gilbert pun tak berani membelanya, sehingga Gilbert memilih melepas kekayaannya dan hidup sederhana dengan wanita yang ia cintai. Maaf Oma, tapi sebaiknya kita bicarakan ini setelah Mas Gilbert pulang dari bengkel, ucap Emily dengan sopan. Oma, panggil saya Nyonya. Saya gak sudi punya cucu menantu miskin seperti kamu, bentaknya. Emily menahan napasnya. Dia mencoba menahan air matanya yang akan jatuh. Oh, Nyonya Samantha, saya tidak bisa berpisah dengan cucu Anda, ucap Emily memberanikan diri. Kenapa tidak bisa? Samantha seorang wanita parubaya yang kini dengan status jandanya, dialah yang mengatur kehidupan para keturunannya agar selalu menurut padanya. Sikapnya yang egois membuat Gilbert menjauh darinya. Aku, Emily memegang perutnya, tatapannya juga turut menatap perutnya. Hamil? Samantha terbelalak kaget, dia menatap tajam Emily yang masih menatap perutnya. Dirinya benar-benar terkejut mengetahui fakta itu. Gugurkan dan pergi dari kehidupan cucuku selamanya. Tidak sudi aku memiliki penerus dari rahimmu, sentak Samantha.
Emily mendongakkan kepalanya dengan pandangan terkejut. Air matanya yang sedari tadi ditahan pun terjatuh, juga saat mendengar kata menyakitkan dari Samantha. "Nyonya, ini keturunanmu, cicitmu. Apakah kamu tega membunuh bayi tak berdosa ini?" Bahkan Mas Gilbert belum tahu tentang kehadirannya. Suara Emily terdengar bergetar. "Suamimu belum tahu? Baguslah. Segera lenyapkan bayi itu dan pergi dari kehidupan cucuku. Kamu hanyalah wanita miskin yang akan merenggut habis harta kami. Orang miskin memang serakah seperti kamu," bentak Samantha yang membuat hati Emily berdenyut sakit. "Kamu bukan hanya anak orang miskin, tapi juga kamu putri dari wanita penghibur. Ibumu adalah seorang penghibur. Mana bisa kamu disandingkan dengan cucuku? Derajat kalian bagaikan bumi dan langit." Emily memejamkan matanya, hatinya sangat sakit ketika dihina seperti itu. "Cukup, Nyonya. Jangan menghina ibuku. Dia wanita baik. Biarpun pekerjaannya kotor, setidaknya mulutnya tak selalu menghina orang lain seperti Anda," sentak Emily sambil menunjuk tepat di depan wajah Samantha. "Lancang," bentak Samantha dan akan menampar Emily, tetapi Emily langsung menangkap tangan Samantha. "Jangan sakiti aku dengan tangan sucimu itu, Nyonya. Aku akan meninggalkan cucumu selamanya. Suatu saat nanti kau akan memohon padaku untuk menerima cucumu kembali. Camkan itu," ucap Emily dengan menekan perkataannya. Emily menghempaskan tangan Samantha. Dia masuk ke dalam rumahnya dan membereskan banyunya. Netranya menatap tes kehamilan yang tergeletak di meja. Tanpa pikir panjang dia pun memasukkan tes kehamilan itu ke dalam tasnya. Tatapan Emily menatap ke arah cincin yang ia kenakan. Emily akan melepaskan, namun cincin itu seakan tak mau lepas dari jarinya. "Maaf Mas, biarkan aku membawa cincin ini sebagai kenangan kita, dan bayi ini sebagai bukti cinta kita berdua," lirih Emily. Emily pun keluar dengan membawa tas besar. Netranya menatap tajam ke arah Samantha. "Pergilah, jangan muncul kembali di hadapan cucuku dan juga keluargaku. Sebelum itu juga gugurkan bayi itu." "Apa? Gugurkan? Baiklah, aku tidak sudi memberikan penerus Grayson padamu," balas Emily. Emily pun pergi dari sana membawa sejuta luka dan cinta. Tak ada yang bisa menggantikan cinta dia untuk suaminya. Dia pergi untuk menyelamatkan kehormatan serta harga dirinya. "Emily? Emily? Kau di mana sayang? Lihat, aku pulang membawa martabak sesuai keinginanmu sebulan lalu. Ayo keluar, kita makan bersama," teriak seorang pria tampan berahang tegas dan hidung mancung. "Kemana dia?" gumam pria itu yang tak lain dan tak bukan adalah Gilbert. Selama dia keluar dari istananya, dia terpaksa bekerja menjadi montir sebab semua perusahaan menolak dirinya karena perusahaan Grayson melarang para perusahaan itu untuk menerima Gilbert. Tatapan Gilbert tak sengaja menatap kertas yang berada di kasur lantai itu. Dia mengambilnya dan membacanya dengan raut wajah bingung. "Mas, maafkan aku lelah hidup miskin denganmu, biarkan aku pergi. Aku lelah harus hidup di rumah kecil dan hidup serba kekurangan. Aku kira menikahimu akan membuat hidupku berubah, namun hidupku malah menjadi tambah sengsara karena menikah denganmu. Maaf, aku pergi dan jangan cari aku. Emily." Gilbert meremas kertas itu dengan mata memerah. Bungkus martabak yang ia pegang seketika dia jatuhkan ke lantai. "Kau pasti akan menyesal, Emily. Aku membencimu," geram Gilbert dengan sorot mata kemarahan. 5 tahun kemudian, Revin, seorang wanita cantik, keluar dari rumahnya dengan wajah menahan kesal. Dia menatap ke setiap sudut. Kemana anak itu? Pasti saat ini dia berada di warung Mak Tia. Astaga, pasti dia menambah bonku lagi. Gerutu wanita itu yang tak lain adalah Emily. Emily melahirkan seorang putra bernama Philbert Revino yang biasa dipanggil Revin. Nama awalnya hampir mirip dengan Gilbert, bukan? Emily sengaja menamakan putranya seperti itu
agar dia mengingat Gilbert suaminya. Sedangkan orang yang dipanggil oleh Emily tengah menaikkan kaki gempalnya ke atas kursi kecil agar sampai pada etalase. "Mak Tia," seorang wanita parubaya datang menghampiri bocah bernama Revin itu. Nak Revin, mau jajan ya?" tanya wanita bernama Mak Tia itu. Revin, bocah yang memiliki kulit putih bersih, mata bulat serta pipi yang cabi membuat siapa saja menatap gemas ke arahnya. Tapi jangan terlena dengan kegemasannya, dia seringkali membuat lawan bicaranya mati kutu. "Iya, Lepin mau jelly Mak Tia," seru Revin. Mak Tia mengambilkan Revin jelly kesenangannya dan memberikannya pada bocah itu. "Makasih Mak Tia," seru Revin sambil mengambil jelly itu dari Mak Tia. Revin turun dari kursi itu, dia akan segera pergi tetapi Mak Tia memanggilnya. "Hei Revin, mana uangnya?" seru Mak Tia. Revin menoleh sejenak sebelum dia berlari sambil berteriak, "Masuk bon Buna?" Mak Tia menghela napas kasar, memang seringkali Revin belanja dan dimasukkan ke daftar bon milik bundanya. Revin, gumam Mak Tia menggelengkan kepalanya sambil menulis barang yang Revin ambil tadi. Revin pulang dengan hati gembira, dia mendapatkan makanan yang ia mau. Kehidupannya sangat sulit, bahkan sang bunda jarang memberikannya uang jajan karena uang yang pas-pasan. Salah bunda nak mau bagi Revin uang, jadi macuk bon bunda deh, gumamnya. Revin memasuki halaman rumahnya. Langkahnya terhenti ketika melihat sang ibu yang telah berdiri di sana sambil berkaca pinggang. "Jajan lagi?" tanya Emily dengan menatap tajam putranya. Revin tersenyum, dia menyembunyikan tangannya di belakang tubuhnya sambil memainkan kakinya. "Baap Buna," ujar Revin. "Hah? Revin, Buna lagi gak ada uang. Kalau kita ngebon terus siapa yang mau bayar?" ucap Emily sambil menurunkan tangannya dan menatap lembut putranya. "Nanti Daddy Levin yang bayar kalau Daddy udah pulang kerja. Kata Buna Daddy kerja, pasti bawa uang banyak buat Levin," ujar anak itu dengan lugunya. Raut wajah Emily berubah sendu, putranya selalu mengatakan hal itu. Dia lelah karena putranya selalu menanyakan keberadaan Gilbert. Akhirnya Emily terpaksa mengatakan hal itu. "Masuklah, hari sudah sore, kamu harus mandi," ujar Emily dan masuk ke dalam rumah. Revin menatap kepergian ibunya, dia merasakan kesedihan Emily ketika dia membahas tentang dedinya. "Buna jadi telus, apa Lepin jemput Dedi aja ya? Lepin juga punya fotonya Dedi," gumam Revin.